enggak masuk. Enggak masuk bu. Garap di sini. Yang garap di kota Cian untuk saya. فيعبد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang dakwah media. Ini adab dan akhlak di media massa dan jejaring sosial. Ketika saya konfirmasi tema ini, di antaranya jawaban yang disampaikan oleh panitia adalah sebuah peristiwa di salah satu stasiun televisi swasta yang mengangkat berita saat itu tentang teroris. Lalu muncul statement bahwa atau sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa rohis di sekolah-sekolah itu sebagai basis pendidikan terorisme. Ini lalu muncul bagaimana kita menyikapi baik, karena sebulan yang lalu saya pernah menyampaikan penyampaian itu saya awali dengan hadis. Maka kali ini pun saya ingin mengawalinya dengan hadis agar kita tidak terjebak hanya pada proses kritik, tetapi kita juga harus melakukan proses isbat, yakni penguatan. Untuk kita, maka prinsip dasarnya itu penguatan diawali dengan pengetahuan. Maka saya bacakan dulu sebelum membahas pokok materi yang kita jadikan tema hari ini. Hadis yang pertama, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, terikat pada niatnya. Wa
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul, demi Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan sampai sebagai hijrah yang akan dilakukan demi Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu di dunia yusibu. Akan tetapi barang siapa yang melakukan hijrahnya itu karena demi untuk mendapatkan dunia yang dia ingin memilikinya, au imra'atin yang ikuha, atau karena atau demi mendapatkan perempuan yang dia ingin menikahinya. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada yang diniatkan. Muttafaqun alaih. Kita sering mendengar penjelasan hadis ini dan kita sering mendengar hadis ini dibacakan. Tetapi semakin sering kita membaca dan membaca penjelasannya, ada hal yang sangat prinsip yang itu sangat jelas bagi kita. Kita tidak boleh meremehkan perkara niat, karena itu sangat menentukan. Contoh berpuasa. Berpuasa itu perbuatan baik, tapi untuk mendapatkan jaminan balasan kebaikan baik dunia maupun di akhirat, kita tergantung niatnya. Orang yang berpuasa karena menjalankan perintah Allah, misalnya puasa wajib, atau berpuasa karena meneladani sunnah Rasulullah, beda dengan orang yang berpuasa niatnya ingin kurus, niatnya untuk diet. Ya, beda. Yang mendapatkan jaminan adalah jika puasa itu dilakukan, misalnya puasa sunnah, itu karena mengikuti Rasulullah SAW. Itu sederhana, tetapi sangat menentukan. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu seperti ini karena niat menjalankan perintah Allah bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu. Beda dengan hadir di sini karena kalau tidak hadir akan dimarahi. Jadi niat sangat menentukan. Sama sholat juga baik, tapi sholat yang dikerjakan karena menjalankan sunnah, misalnya tahiyatul masjid, dengan sholat yang karena ingin dilihat orang, beda. Yang mendapatkan jaminan. Berikutnya hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ahdatsa fi amrina hadzal, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama ini. Dan sebagai yang lain disebutkan, barang siapa yang mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, amrun yang perkara kami ini maksudnya adalah agama kami, bahwa itu akan tertolak. Maka disebutkan di sini di dalam saatnya kita bahjatul qulubil abrar wa qulubil uyunil khiyar fi syarhi jawabin akbar. Hadzal haditsani al-azimani yadkhulu fihi ad-din kullu. Dari hadis ini terangkum semua pokok-pokok di dalam agama ini. Usuluhu wa furu'uhu, yang pokok-pokok termasuk yang cabang-cabangnya. Zahiruhu wa batinuhu, yang lahir maupun yang batin perkara agama, baik yang batin maupun yang lahir, terangkum dalam dua riwayat ini. Fa hadis Umar mizanun bil amal al-batinah. Riwayat yang pertama sebagai mizan, yakni tolak ukur amal batin. Wa haditsu Aisyah mizan amal al-zahirah. Sedangkan riwayat yang kedua, riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menjadi mizan tolak ukur untuk amal lahir. Maka disebutkan apa tolak ukurnya? Sekali lagi ini sebagai pengantar. Pokok yang pertama, dua prinsip ya di dalam amal itu. Pertama, amal-amal batin itu dilakukan oleh hati, dan itu haruslah ikhlas. Sedangkan prinsip yang kedua, jadi itu yang pertama adalah niat, harus ikhlas. Itu perbuatan batin, karena titik tolaknya dari situ. Dari niat muncul kehendak. Kehendak berakhir pada perbuatan. Maka dari awal diawali dengan niat. Maka prinsipnya niat itu harus bersih, ikhlas karena Allah. Lalu tentang yang dilahirkan itu mengikuti prinsip yang kedua. Isyaratnya adalah apa? Mengikuti contoh. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Tidak terkecuali termasuk dalam akhlak. Maka di dalam Islam konsep amal itu dikawal dari awalnya, dari yang batin, dari niat yang benar, jelas karena Allah, mewujud menjadi kehendak dan berakhir menjadi perbuatan. Itu pun dikawal dengan adanya contoh nyata, contoh yang pernah hidup dari Rasulullah SAW. Maka ini menjadi dua prinsip. Benarnya niat, kemudian tepatnya dengan contoh, termasuk dalam akhlak. Nah, inilah gambaran pokok tentang amal itu. Dalam hal ini termasuk bagian atau cabang dari amaliyah kita itu adalah bagaimana kita berdakwah. Bagaimana kita berdakwah. Maka bagian pokok yang awal saya ingin menyampaikan. Kita telah memahami konsep amal, di mana harus terikat dengan dua prinsip ini. Karena ini disebutkan fafihima al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul alladani huma syartun likulli qaulin wa amal. Dua pelajaran yang diambil dari hadis ini, keharusan adanya ikhlas kepada Allah, kemudian mengikuti Rasulullah. Karena dua itulah yang menjadi syarat diterimanya sebuah amal, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik secara zahir ataupun batin. Disebutkan faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi amaluhu maqbul. Jika kita memenuhi
bahwa di dalam amalnya itu ada keikhlasan demi Allah, karena Allah, untuk Allah, tujuannya adalah kepada Allah. Kemudian mengikuti contoh terbaik, maka dikatakan fahadzal ladzi amaluhu maqbul. Inilah amal yang diterima. Termasuk dari bagian amal di dalam dakwah. Oleh karena itu, di dalam dakwah kita merujuk kepada dua prinsip ini, sehingga sumber konsepsi dakwah kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah Imam. Penjelasan praktisnya, manhaj dakwah, saya akan mengurutkan secara step by step. Manhaj itu secara bahasa berarti jalan yang jelas. Sedangkan secara istilah bisa dirumuskan seperti ini. Sejumlah rumusan yang menjadi pijakan, prinsip dasar, tujuan, metode, model pendekatan dalam menjalankan aktivitas dakwah. Itulah manhaj dakwah. Secara bahasa, seperti Imam Al-Alusi dan Ibnu Asyur menyebut manhaj itu sebagai jalan yang luas dan terang dalam agama. Ibnu Katsir dan Rasyid Ridha menyebutnya sebagai tuntunan atau jalan yang mempermudah manusia menuju tujuannya tanpa tergelincir dan menyimpang. Maka lihat sekarang bagaimana kita menyusun konsepsi dakwah kita di media massa. Maka pokok-pokoknya kita kembalikan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya bacakan dulu dasar. Surat Yusuf ayat 108, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini berbunyi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah dengan basir. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Kata basir di dalam ayat ini, Imam Al-Maraghi menyebutnya atau menjelaskannya dengan sebagai hujjah dan burhan, argumen dan bukti-bukti. Sedangkan Ustaz Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ada tiga hal. Al-ilmu bil Quran was sunnah. Jadi memiliki pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan terhadap Al-Quran dan Sunnah yang baik. Pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah yang baik. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Jadi memiliki pengetahuan tentang hukum syariat. Kemudian al-ilmu bi kaifiyatid da'wah wa ahwalil mad'u. Ilmu tentang bagaimana berdakwah dan bagaimana keadaan orang yang didakwai atau yang diseru. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah bagian pokok sebelum kita masuk kepada dakwah media. Karena yang disebut itu adalah media massa dan jejaring sosial. Saya akan mengawali dengan
istilah informasi. Setiap kita itu membutuhkan informasi, karena ini berkaitan dengan tabiat kita, bawaan kita, yakni rasa ingin tahu. Dan ini merupakan karunia Allah. Nanti dibuka di dalam surat Thaha. Bapak kita Adam alaihissalam itu tergelincir karena informasi yang salah. Siapa yang memberi informasi? Iblis. Saya bacakan ayatnya. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka setan itu lalu membisikkan kepada Adam, kepada Adam. Lalu dia berkata, setan berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah kamu aku tunjukkan ala syajaratil khuldi, kepada pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kerajaan atau kekuasaan yang tidak akan musnah. Ya, informasi dari iblis ini bukan saja tidak benar, tapi juga menyesatkan. Maka kalau kita membuka Al-Quran, akan terungkap akibatnya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min warqil jannah wa asal Adam rabbahu faqala. Lalu mulai memakan itu Adam dan Hawa. Fabadat lahuma sawatuhuma, lalu terbuka aurat. Watafiqo yasifani alaihima min warqil jannah. Lalu keduanya menutupi auratnya itu dengan daun-daun surga, daunan yang ada di surga. Maka Adam telah bermaksiat kepada Allah. Ingat, kalau kita pahami, kita pelan-pelan kita baca, kita renungkan, ada pelajaran penting di sini, bahwa kita hendaklah mencerna setiap informasi itu dengan baik. Maka ini kalau kita ambil sebagai pelajaran, bisa kita tarik sebagai prinsip. Setiap informasi itu harus kita sikapi dengan hati-hati. Dari sisi kita menerima informasi. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan prinsip yang menegaskan hal ini adalah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jangan karena kebodohan dan kecerobohan. Apalagi kalau kita menerima informasi dari pembawa informasi yang tidak kredibel, yang tidak bisa dipercaya.
tidak bisa dipercaya, harus diuji. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Dari sisi sebagai penerima informasi, setiap informasi yang datang kita harus teliti, harus berhati-hati. Karena tidak semuanya itu bisa kita terima begitu saja. Contoh riwayatnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika melihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan terburu-buru, tergesa-gesa. Maka ditanya pada sahabat Umar, "Akan kemana engkau, wahai Abu Hurairah? Mau kemana kamu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku mau ke pasar. Aku ingin segera menyampaikan apa yang telah aku dengar dari Rasulullah, bahwa barang siapa yang telah mengucapkan La ilaha illallah, Tuhan selain Allah, masuk surga." Tahu apa yang dilakukan oleh sahabat Umar? Sahabat Abu Hurairah ini dicekal, ditahan, dibawa, dipaksa ikut untuk menemui Rasulullah. Sahabat Umar ingin mengkonfirmasi benar tidak yang didengar. Setelah disampaikan di hadapan Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, benarkah apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah begini dan begini? Rasulullah membenarkan. Tapi kalian tahu, sahabat Umar bin Khattab lalu mengusulkan, "Ya Rasulullah, akan tetapi aku mengkhawatirkan bahwa orang-orang akan salah paham. Maka hendaklah penyampaian ini nanti diikuti penjelasan atau tidak disampaikan secara sembarangan." Dan usulan Umar diterima oleh Rasulullah. Lihat pelajaran di sini. Pelajaran dari riwayat ini, ada kalanya kebenaran itu harus ditaklukkan karena demi maslahat yang lebih. Karena orang bisa salah paham. Ini pelajaran penting bagi kita. Prinsip yang pertama, dari sisi penerima informasi, kita harus teliti. Yang kedua, dari sisi yang menyampaikan informasi, kita bisa mendapatkan pelajaran dari ayat yang telah saya bacakan di awal tadi. Al-Ahzab ayat 60. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, maaf, bukan 60, ayat 70. Saya salah lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata sadid, kata sadid sebenarnya tidak hanya benar. Jadi ini ada pelajaran. Jika kita menyampaikan sesuatu, adalah sesuatu itu benar. Kata sadid itu jika diteliti akar katanya, lalu dikaji semua kata dari huruf sin dan dal, para ulama menyimpulkan itu bermuara kepada suatu pemaknaan yang artinya menghalangi atau membendung. Jadi di sini memang kata-kata sadida itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah apa? Makna-makna yang beredar di wilayah semantik dari kata-kata sin, dal itu yang muncul itu
bermuara kepada makna menghalangi atau membendung. Apa yang dihalangi dan dibendung? Menghalangi seseorang yang mendengar itu atau membendungnya dari terjatuh kepada dosa atau hal-hal yang sia-sia, sehingga justru setelah terhindar dari hal-hal yang sia-sia dan buruk atau dosa, maka berbuah berikutnya menjadi bermanfaat. Jadi informasi itu pertama harus sesuai dengan kenyataan. Kedua, harus membawa kebaikan dan manfaat. Itulah yang berakhir dengan rangkuman sebagai kata-kata yang benar. Maka ini sebagai standar dalam kata-kata. Dalam perbuatan contohnya, di dalam Islam itu tidak boleh ada tipuan dalam sikap. Saya contohkan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah mengingatkan, jika seseorang melamar dan dia telah menyemir sebagian rambutnya, peristiwa menyemirnya dia kepada rambutnya itu yang laki-laki, dia harus menyampaikan kepada yang dilamar, karena disemirnya rambut itu kadang menutupi usia, sehingga ada sesuatu yang ditutupi. Itu dalam hal saat melamar. Dalam berdagang, Rasulullah menegur dengan keras seseorang yang menyembunyikan celah dari barang dagangannya itu dengan barang yang baik. Dari masukkan lalu basah, katakan di atas kurma yang kering ada tumpukan yang basah. Kalau timbang nanti kan jadi beda kan celahnya, kurma kering dan kurma basah. Maka Rasulullah mengatakan, man wasyana falaysa minna, karena siapa menipu kami tidak termasuk golongan kami. Ya, informasi tampilan barang yang terjadi. Maka ini bisa menjadi titik tolak kita membangun persepsi. Etika beriklan, tidak ada larangan beriklan, tetapi di dalam iklan itu baik tampilannya atau pernyataannya untuk menjelaskan apa yang diiklankan itu harus memiliki dua kriteria dan ketiga. Tidak harus benar sesuai dengan kenyataan. Juga tidak ada tipuan. Sekarang kita bandingkan ilmu kita itu bisa sangat nyata membaca bahwa iklan itu telah melampaui batas kewajaran. Minum sekali langsung segar, minum sekali langsung bisa naik 10 tingkat itu. Hiperbola yang sangat luar biasa. Itu ya, ini kalau bicara tentang maka kalau kita tarik dulu kembali ke awal prinsip tentang yang menyampaikan itu harus memiliki prinsip-prinsip amanah, jujur, dan menyatakan kepadanya. Seharusnya kita membangun apapun ya menggunakan prinsip-prinsip ini. Saat menerima informasi kita berhati-hati, saat kita menyampaikan juga berhati-hati. Ini yang harus kita jadikan prinsip. Maka ya, saya beri contoh. Sebelum sampai kepada masalah jejaring sosial misalnya, itu kalau kita lihat di televisi tentang cerita, tentang film kan, tentang iklan kan. Sekarang contoh di media cetak misalnya. Sekali lagi, kalau kita kembalikan kepada prinsip utama bahwa tadi tentangnya, itu kelihatan muncul menjadi motivasi. Nih, ada sebuah peristiwa tahun ini, mungkin di awal-awal tahun, saat buruh itu demo besar-besaran di Jakarta. Peristiwa itu terjadi hari Jumat. Besoknya
karena saya memiliki 2 orang, saya tidak sebutkan kan, karena bisa menekan. Ada 2 media cetak itu, 2. Satu media cetak itu menampilkan gambar di headline. Gambar utamanya itu adalah temanya sama, tentang demo buruh besar-besaran di Jakarta. Tapi foto yang ditampilkan satu, itu adalah foto saat buruh itu dengan keadaan darurat melaksanakan ibadah sholat Jumat di jalan raya. Ribuan foto itu. Satu media tadi yang ditampilkan adalah saat mulai ada ketegangan, gambar itu fotonya buruh mulai ada ketegangan dengan aparat kepolisian. Sehingga di gambarannya bahwa demo, dan terkesan ketika melihat pertama kali tampilan media cetak pertama ini, terkesan demo itu berjalan dengan damai, sampaikan dengan cara-cara beradab. Tapi kalau melihat media cetak satunya lagi, itu langsung menangkap kesan berakhir anarkis, dan selalu begitu seperti itu. Sehingga kalau lalu muncullah generalisir, harapannya mungkin bisa jadi kalau itu sesuai dengan motivasi yang meletakkan pilihan foto itu yang harus ditampilkan besar, agar setiap demo pasti berakhir anarkis. Ingat, itu bisa menjadi bahan mendidik. Yang sangat dikhawatirkan adalah kalau itu menjadi racun bagi orang dan pelajar sampai di kampus. Namanya demo, kalau tidak berakhir anarkis, tidak demo. Makanya sudah demo, sudah ini, tetapi ditanggapi dengan dihadiri. Kalau nggak nampak berakhir anarkis atau menampakkan diri semangatnya, merusak pintu atau merusak, tidak dikatakan demo. Lalu muncul etika. Ya, memang ngomong-ngomong dong. Itu kan pemantiknya. Nah lihat, itu proses-proses yang menyesatkan. Maka lihat, bagaimana cara kita menyikapi kalau kasusnya salah satu narasumber saat ada sesi wawancara di salah satu stasiun televisi swasta yang memunculkan pernyataan yang mengindikasikan bahwa Rohis itu adalah sarang terorisme. Bagaimana cara menjawabnya saat ini? Jemaah sekalian dirahmati Allah. Saya sebutkan dulu konsepsi dasarnya. Kita kembali An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, kita harus memberi cara. Kalau memang kehadiran kita itu adalah untuk juga diniatkan berdakwah ketika meluruskan hal-hal yang diinformasikan, maka saya mengusulkan ini bisa dilakukan oleh masjid. Ya, setiap orang, ya, kalau kita lihat, tolong digunakan ini kesempatan ini nanti prakteknya. Kalau muncul lagi peristiwa apa yang disebut dengan terorisme itu, silakan dilihat komentar-komentarnya. Lalu lihat komentar-komentar tokoh-tokoh muslim. Bagaimana? Sudah waktunya kita ini tidak cukup hanya bersandarkan kepada pendekatan jawaban-jawaban yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan normatif, yakni bersifat pembelaan semata.
Tidak ada di dalam Islam ayat yang mengatakan begini yang dituduhkan adalah begini, itu tidak benar. Yang benar ada tafsirnya adalah begini. Itu sudah berlalu. Karena mereka bicara tentang fakta, kenyataan dan data. Maka sudah waktunya, misalnya, kalau kita harus wajadilhum billati hiya ahsan, mendebat mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Tema hari ini kan ada kata adab dan akhlak. Maka saya ingin memberi makna. Kata adab itu adalah berilmu. Kata akhlak itu kembali kepada konsepsi bagaimana kita memilih perkataan-perkataan. Qaulan sadidan, qaulan maysura, qaulan layyina. Maka lihat, apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai masyarakat intelek, mahasiswa sebagai besar. Ya, alangkah baiknya misalnya, contohnya ini juga usulan. Sudah waktunya kita punya ini. Jadi kalau muncul di televisi itu seorang tokoh itu bisa kita bantu dengan data. Apa contohnya? Martia ini mendirikan lembaga penelitian. Misalnya aktivitasnya adalah meneliti, mengkaji, dan mendokumentasi. Contohnya yang paling bisa dilakukan menggunakan pendekatan bagian analisis. Martia ini mendirikan lembaga penelitian. Lembaga penelitian itu mendokumentasi berlangganan koran harian dari Aceh sampai Papua. Iya, dari Aceh sampai Papua, koran harian. Tarik tema besar di situ tentang kekerasan. Ada stafnya yang mengkoding setiap hari informasi semua peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam kurun 1 tahun dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh. Ada berapa ribu kasus. Setelah punya data ada berapa ribu kasus, diklasifikasikan lagi kekerasan karena pemicunya adalah faktor agama, atau faktor ekonomi, atau faktor sosial yang lain, atau karena tindakan kriminalitas semata. Diklasifikasikan. Yang agama itu diklasifikasikan lagi. Yang kaitannya dengan umat Islam ada berapa? Yang ada kaitannya dengan agama lain ada berapa? Sehingga seseorang tokoh muslim ketika diminta berbicara, ada di media massa. Media massa itu memiliki karakter yang khas dalam hal mempengaruhi. Karena apa? Kalau tatap muka ini, orang yang menyampaikan bisa merasakan itu. Penerimaan balik. Tetapi di media massa kan tidak bisa yang menerima itu, hanya pada posisi menerima saja. Sedangkan orang yang menyampaikan aman dan pengaruhnya lebih besar. Ingat secara saya dasarkan kepada pendapat Profesor Dr. Zakia Derajat. Perilaku manusia itu 83% itu dipengaruhi oleh apa yang dilihat. 11% itu dipengaruhi oleh apa yang didengar. 6% sisanya itu merupakan gabungan stimulus yang diterima. Maka kalau menggunakan ini pendapat Profesor Dr. Zakia ini tentang kesehatan masyarakat, itu betapa fundamentalnya posisi media massa. Maka kalau kita punya data itu, kemudian memiliki basis datanya, kita punya dokumentasi. Saya pernah menyaksikan orang masih mahasiswa, itu orang Aceh, saya kenal baik. Dia ngontrak 2 kamar kalau ngontrak. Karena apa? Setiap ngontrak, pindah kontrak, dia 1 kamar itu untuk perpustakaan. Di mana di antara salah satu tumpukan perpustakaannya adalah koran 1 tahun penuh, tahun 98. Koran. Dia mengatakan kalau mau mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi pada tahun 98 itu ke kamar samping baca semua di situ. Lihat, kalau kita punya basis data seperti ini,
seperti itu ya. Seseorang ya, tokoh muslim berbicara, bisa kita support dengan data. Mengapa bisa ditanyakan itu? Mengapa kalau ada isu kekerasan selalu arahnya ke orang muslim? Kami memiliki data. Ya, bisa menyebut berdasarkan data yang kami miliki, kekerasan di Indonesia ini, kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia ini setidaknya ada sekian ribu. Dan kita mengklasifikasikan yang karena faktor agama hanya sekian persen. Beda kan? Maka ini kekuatan argumentasi itu beda. Daripada kita menjelaskan dalil yang jelas ini tidak pernah menerima dalil kita, maka akan terbantahkan. Mengapa selalu orang Islam dia masa kekerasan lalu dikonsepsikan ditambah isme itu teror, jadi terorisme itu sudah lain maknanya lagi. Selalu diarahkan ke orang muslim. Padahal kalau kita kembalikan ke makna generalnya kata teror itu, siapa saja bisa saja melakukan teror. Maka fakta-fakta itu yang data-data yang akan berbicara sekian persen. Ternyata yang terjadi dengan orang muslim itu hanya sekian persen. Bahkan yang lain itu jauh lebih besar sekian persen. Inilah yang saya katakan, strategi kita membangun argumen yang lebih baik sehingga kita mampu mendebat dengan yang lebih baik. Proses inilah yang saya katakan sebagai proses yang beradab. Berilmu, bukan emosi. Sehingga dalam penyampaiannya berulang dengan pilihan kata yang tepat, pelan, tapi semuanya berbobot. Ada datanya, ada argumentasi nalarnya. Sekarang coba lihat, kalau setiap muncul peristiwa itu, yang muncul selalu tuduhan itu memang menjadi benar akhirnya. Orang muslim cuma melakukan apologi, pembelaan saja. Sudah waktunya kita memberikan pembelaan yang lebih baik lagi. Salah satunya semangat zaman saat ini adalah kita harus memiliki basis data. Kalau kita mendengungkan bagaimana memperbaiki ekonomi umat, kembali kepada syariat, menegakkan syariat ini dalam aplikasi praktek ekonomi kita. Ini narasi yang panjang, sudah sering kita dengar. Tetapi kalau dikaitkan dengan data yang kita miliki, berapa jumlah orang muslim? Berapa jumlah muzaki se-Indonesia ini? Berapa orang kayanya? Standarnya kan ada sudah. Nisab emas itu 85 gram. Itu dikonversi ke gaji saja. Itu sudah mulai terbaca berapa orang kaya kita punya. Itu dimunculkan. Sehingga apa yang akan kita capai itu terasa dekat. Sekali lagi, proses-proses ini yang saya katakan beradab dan berakhlak. Dalam hal ini berakhlak adalah tidak melakukan tipuan, memanipulasi data, tidak jujur atau dilebih-lebihkan. Kita tidak akan itu. Kita akan selalu apa adanya. Ketika kita selalu apa adanya, maka kenyataan itu dapat kembali kepada konsepsi dengan lurus. Maaf, tidak seperti yang kita rasakan saat ini. Pemimpin kita mengatakan, alhamdulillah kita telah begini. Telah meningkat begini. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena tidak amanah ketika menyampaikan informasi. Ini hal-hal pokok tentang akhlak. Yang pernah saya sampaikan, kisah seorang dai yang menyampaikan teguran kepada Khalifah Harun al-Rasyid dengan kata-kata kasar dan cara yang keras.
seorang dai datang kepada Khalifah Harun al-Rasyid, salah satu khalifah dari sultan ya, dari Daulah Abbasiyah. Khalifah, engkau telah berlaku zalim. Maka ditimpahkan semua kata-kata itu kepada dia. Masuk ke dalam istana untuk bertemu, meminta izin untuk bertemu, untuk menyampaikan sesuatu. Lalu dia ungkapkan semua itu secara terang-terangan sehingga terkesan kasar. Maka lihat di mana ketinggian ilmu itu nampak dari peristiwa ini. Sultan atau Khalifah Harun al-Rasyid mendengar dengan tenang sampai dia tuntas menyampaikan apa yang dikatakan. Lalu setelah selesai dikatakanlah kepada dai ini, wahai dai, manakah yang lebih mulia, dirimu atau Nabi Musa? Jawab, tentu Nabi Musa alaihissalam lebih mulia dari aku. Wahai dai, manakah yang lebih jahat, aku atau Fir'aun? Tentu Fir'aun lebih jahat dari kamu. Nabi Musa saja, maka dengarkanlah dai. Nabi Musa saja yang lebih mulia dari kamu, diperintahkan oleh Allah kepada Fir'aun yang lebih jahat dari aku itu untuk berkata lemah lembut. Di dalam Al-Quran disebutkan, faqula lahu qawlan layyina. Nah kamu ini yang tidak lebih mulia dari Nabi Musa, dan aku ini tidak lebih jahat dari Fir'aun, kamu katakan dengan kata-kata yang keras dan kasar. Maka ketahui oleh, jika engkau lakukan ini, mungkin engkau telah tidak membutuhkan dirimu lagi. Artinya sudah bersedia untuk dihukum, artinya dihabisi. Engkau sampaikan ide dalam istanaku, engkau sampaikan dengan keras dan kata-kata kasar, engkau berkata-kata keras dan kasar kepada. Itu pelajaran. Dai ini diriwayatkan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan ketika Harun al-Rasyid memberikan hadiah itu, bahwa dai ini menolak. Dai itu lalu dipersilakan. Sehingga pilihan qaulan layyina itu menjadi pilihan. Saya tegaskan dengan sebuah riwayat supaya diingatkan benar bahwa kita itu butuh berlatih. Satu riwayat disebutkan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan ilmu kebijaksanaan itu didapat dengan berlatih untuk bijak. Kita harus mencintai bentuk-bentuk konkret dari bijak itu. Contoh, sikap lemah lembut bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam sikap. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu." Rawi Muslim. Sesungguhnya sikap lemah lembut itu, tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu, melainkan sikap lemah lembut itu akan memperindah sesuatu itu. Jadi misalnya seseorang memiliki sikap lemah lembut, maka itu akan memperindah dirinya, membuatnya lebih indah, lebih menarik. Wala yanza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah sikap kelemah lembutan itu telah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk yang ditinggalkan oleh sifat lemah. Penegasannya riwayat yang lain dan Muslim juga dari Ummu Mukminin juga.
Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf. Dan Allah itu memberikan kelebihan kepada sikap lemah lembut itu yang tidak diberikan kepada sikap pun yang kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa, juga yang tidak diberikan kepada sikap-sikap yang lain. Rawahu Muslim. Jadi bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan itu bagian yang diajarkan. Karena itu pasti ada hikmahnya, ada kekuatan di situ. Seharusnya orang yang tampil di media massa itu memiliki kesiapan ini, baik pilihan katanya ataupun sikapnya. Maka Anda kalian perhatikan, jangan sampai ucapan-ucapan kita ini sama kasarnya dengan orang yang memburuk-burukkan kita. Karena itu nampak sekali. Saya ingin sekali sebetulnya menyebut itu contoh-contoh itu, tapi berat sekali karena kamu salah paham. Kalian saksikan ya, ada orang-orang yang maaf, tolong dinalar saja. Kalau Anda melihat televisi itu, Anda pernah lihat manusia itu yang bawaannya omongannya itu bikin kesel terus. Tema apa saja yang dibicarakan sama orang ini itu bikin kesel orang nonton. Mau tema politik kah, mau tema masalah sosial kah, pokoknya orang ini bikin kesel. Mimik dia ngomong aja sudah bikin kesel. Kalian bisa menalar siapa orang? Sampai kasus tuduhan ketika kasus masalah terorisme. Sampai salah satu ustaz itu diikuti di belakang. Tolong perkataan tadi itu apa maksudnya? Itu dikejar itu sampai lari orang ke kantor. Saya hanya minta penjelasan dia mengatakan kalau orang muslim begini apa maksudnya. Itu takut. Tapi di depan televisi dia menampakkan seakan-akan memiliki power, begitu arogan. Dari sikap ini, dari pilihan katanya itu sangat menyakitkan. Kita tidak seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, jadi sama juga dalam berargumentasi. Ini sekali lagi yang saya usulkan, tadi. Semoga ini menjadi kenyataan. Bentuk masjid Martia saya memiliki lembaga penelitian. Karena masjidnya akan besar, 3 lantai dan sangat megah. Kalau masuk kita tidak ingin keluar, makin indah. Tapi salah satunya yang saya katakan untuk kita membuat database. Saya katakan paling mudah adalah analisis konten yang paling memungkinkan. Tidak mesti dari kita semua. Kita kan mencari muhsinin. Siapa yang bisa menyumbang dari Aceh 1 orang 1 hari? Jadi lembaga penelitian kita mendokumentasi berdasarkan media cetak. Kita berlangganan media cetak dari Aceh sampai Papua. Ya, tadi ditampung di sini meskipun terlambat itu terus dikoding. Mestikan fokus pada satu tema kekerasan, yang lainnya fokus pada satu tema tentang ekonomi. Itu tentang kekerasan dikoding terus. Sehingga begitu akhir tahun kita bisa merangkum ada berapa ribu kasus atau bahkan berapa juta kasus. Lalu dipetakan itu karena faktor agama, karena faktor pendidikan, karena faktor kriminalitas, karena faktor ekonomi, karena faktor sosial dan lain. Ya. Lalu dipresentasikan setiap data itu. Contoh-contoh konkret itu diutarakan untuk muncul sebagai argumentasi juga di antara sekian persen. Juga ditegaskan bagaimana hal-hal yang banyak dilalaikan oleh media. Karena media itu kadang-kadang tidak fair sama kita. Hanya mengejar rating dan paling banyak terjadi yang dicari oleh orang kita, apalagi tentang kita ini orang muslim. Sehingga menafikan yang lain, padahal yang lain tidak kuat. Penting. Tentang sekian ribu orang yang tanahnya itu dirampas dengan cara tidak benar itu, kapan diangkat secara terbuka? Kasus agraria itu banyak
Kita lihat, di antara yang merampas itu orang muslim juga. Nah, kita harus punya data itu, sehingga seorang tokoh ketika membela atau mendudukkan perkara dengan baik, memiliki basis data, dibantu, sehingga argumentasinya itu wajadilhum billati ahsan itu menjadi nyata. Kita mendekatnya dengan argumen yang lebih baik. Kita berdasarkan apa? Tidak segitu, Anda baru menyebutkan 6.000 kasus. Data kami itu sudah lebih dari 2 juta kasus. Itu menunjukkan ya, secara pengayaan, ketekunan, nampak kita itu bahwa kita adalah manusia berilmu dalam berargumentasi menggunakan tradisi-tradisi yang beradab. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau begitu siap, sangat siap, kita kan menjadi sangat tenang. Sehingga pilihan kata-katanya meskipun suara pelan dan datar, tapi setiap yang terucap itu begitu mantap. Membuka dan oh ternyata yang dituduhkan itu tidak benar. Oh ternyata banyak kasus ini. Oh ternyata ini tidak adil pemerintahan ini. Ya, tanpa sadar, sebetulnya bisa dikatakan sebenarnya telah kita sadari bahwa kita telah mampu merekayasa bagaimana kita membangun argumen itu jadi lebih baik lagi, sehingga ketika mendebat kita juga muncul lebih baik lagi. Terbukti bahwa kita benar-benar lebih baik, tidak hanya emosional. Meskipun kalau orang tidak siap, data tidak punya ini, disinggung sedikit emosi yang muncul. Akhirnya bantah-bantahan, nggak benar itu, nggak begitu tafsirnya. Wah, seperti itu. Tapi jika dengan data, ketika bicara data, dijawab dengan data. Dia koreksi dengan data, dijawab juga koreksi dengan data. Itu nampak bahwa kita ini beradab, intelek, mendahulukan ilmu, tidak emosi. Kalau ini memang bagian dari masalah yang memang melatar belakangi kenapa pilihan tema hari ini adalah tentang kaitannya dengan adab dan akhlak di dunia. Sudah waktunya bukan kita hanya menerima saja, juga menunjukkan ya ada sabar, umat Islam di situ disebutkan, dilecehkan dengan kata-kata yang halus tapi dilecehkan. Itu yang saya sampaikan tadi, orang yang setiap dia muncul itu lihat wajahnya lebih kesal. Karena apa? Statement-statementnya terhadap orang Muslim itu sangat tidak adil. Itu ya. Lalu kita menunjukkan sikap pasrah, tawakal. Bukan begitu. Tawakal itu adalah dimulai dengan ikhtiar. Bagian akhir diserahkan kepada Allah. Itu sebenarnya tawakal. Jadi kalau sedang berusaha terus. Serahkan akhirnya kepada Allah. Itulah tawakal, termasuk dalam saya gitu. Juga ingat kalau memasak di jaring sosial itu batas paling mudah kita jangan riya. Yang terakhir, jangan riya. Kenapa kita bahas tentang riya tadi? Sebetulnya setiap diri kita ini tahu, merasa bahwa amal ini gak benar amal itu bisa dikonfirmasi dari niat kita. Kalau sudah lewat batas itu, Anda tahu, ya, sebenarnya saya ini pernah mendengar sebuah riwayat sahabat dalam sebuah pertempuran hanya tinggal melayangkan pedangnya ini, lalu musuhnya itu meludahi. Begitu. Ketika akan melayangkan pedangnya lagi, pertahan. Dalam keadaan segerdik itu, kontrol terhadap niat itu kan luar biasa. Kenapa kau hentikan? Sebelum engkau meludahi aku, niatku masih lurus. Tapi setelah engkau meludahi aku, apa yang kulakukan karena amanah. Tapi sedikit split saja tergelincir, sahabat itu sangat sadar, sangat takut. Makanya ada sahabat yang menangis di atas pusara Rasulullah itu hanya ditegur. Kenapa? Sebetulnya karena merasa tidak ada yang kurang yang memberi nasihat. Yang dikhawatirkan adalah takut amalnya tidak diterima karena tergelincirnya niat.
Maka lihat kriteria general secara umum sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan para sahabat itu, kalian itu beramal, dikatakan. Kalian kan amal kan? Kalian murid-muridku, saya ulangi beberapa kali statement Abdullah bin Mas'ud. Murid-muridku, kalian ini banyak beramal, memberikan sholat dan puasa atau amal-amal yang lainnya. Kalian tidak bisa sebaik sahabat Rasulullah SAW. Mengapa wahai Abu Abdurrahman? Mengapa demikian? Dijawablah oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Itu karena para sahabat Rasulullah SAW itu sangat kuat zuhudnya terhadap dunia ini dan sangat kuat hasratnya terhadap akhirat. Salah satunya adalah dituangkan dalam sebuah karakter sahabat itu sangat menjaga yang sampai rusak. Punya murid belajar, tapi diikuti murid-muridnya itu kalau berjalan, itu pernah ditegur, gak usah diikuti. Sahabat berjalan, diikuti oleh murid-muridnya, itu ditegur, gak usah ikut. Hanya khawatir di dalam dirinya muncul sikap ujub. Ini banyak pengikut. Kalau ditanya tentang suatu perkara, maka dijawab dulu. Tanyakan dulu kepada sahabatku yang itu dulu. Ditanya lagi yang satu, maka tanyakan dulu kepada sahabatku yang satu. Sampai kepada yang paling ahli, itu tidak bisa mengelak lagi. Saking khawatirnya muncul sikap ujub. Maka itu. Ya, yang saya bacakan sebulan yang lalu, khutbah seorang gubernur, di akhir ucapannya kan dia menutup dengan perkataan, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi kabiran wa 'indallahi shaghiran. Sungguh demi Allah, aku berlindung kepada Allah dari merasa besar dalam melihat diriku sendiri ini, padahal di hadapan Allah kecil. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai rangkaian bagaimana membangun adab dan akhlak. Apalagi saat kita tampil di media massa, apalagi dalam saat kita berdakwah atau membela atau menjelaskan perkara-perkara agama. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita semua sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa